Upaya Gubernur DKI Anies Baswedan menata pasar Tanah Abang mendapat kritikan dan perlawanan keras. Anies mempertanyakan sikap dari pihak-pihak tertentu yang mempersoalkan keputusannya menjadikan tanah milik pemerintah Provinsi DKI untuk kepentingan PKL. Anies mempertanyakan sikap membiarkan tanah Pemprov dan tanah negara untuk mal atau pengembang besar. Nanti teknisnya banyak aturan-aturan yang bisa digunakan. Tanah Pemprov aja bisa dipakai untuk mall. Tanah negara dipakai mall. Kenapa rakyat kecil mau pakai jadi ribut? Kenapa rakyat kecil mau pakai tanah negara jadi ramai? Tanah negara dipakai buat mall, kita semua diem. Tanah negara dipakai buat gedung-gedung besar, kita diam. Kenapa tanah dipakai untuk rakyat kecil lalu kita ramai? Kita ini berpihak pada siapa sih? Berpihak pada rakyat kecil, rakyat kebanyakan, atau berpihak pada yang besar-besar? Saya tegas, Bang Sandi tegas, kita mau berpihak pada rakyat kecil. Kita cari caranya supaya aset Pemda yang begitu besar ini dimanfaatkan ke rakyat kecil, bukan sekedar untuk pembesar yang besar-besar. Kalau mau reklamasi dicari caranya supaya mudah, bahkan aturan pun diterabas. Tapi untuk rakyat kecil semuanya terikat aturan. Anda ini berpihak pada siapa sih? Berpihak rakyat kecil, berpihak orang gede? Kami mau berpihak rakyat kecil. Tadi Anda melihat tayangan sebelumnya, itu tadi video kami dapat dari Facebook, di mana pada saat itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampaknya sudah gerah karena terus saja dicecar mengenai pasar Tanah Abang dan mengatakan, Anda ini membela siapa? Saya ini sebenarnya membela masyarakat kecil. Kenapa kok sekarang ini seakan-akan kalau orang membela yang besar diperbolehkan, membela yang kecil dipermasalahkan. Tapi nanti kita akan membahas apakah memang sebenarnya itu cukup apple to apple kah kalau kita membahas Tanah Abang itu membandingkan antara yang besar ataupun yang kecil. Tapi saya ingin meneruskan apa yang disampaikan oleh Mas Yoga tadi terkait dengan rencana induk penataan Tanah Abang. Rupanya Jakarta masih belum punya. Belum punya untuk Tanah Abang. Nah, padahal kalau dengan rencana induk tadi kita bisa membedah sebenarnya persoalan PKL-nya, pasarnya gitu ya. Nanti jalur pejalan kaki, transportasinya terpadu. Bahkan kalau tadi bisa bayangan saya tuh orang itu dari bandara pun bisa langsung ke sana dengan adanya kereta api bandara umumnya. Terus kemudian ada skywalk bridge ya. Jadi antar gedung. Jadi ada rekayasa budaya orang untuk pergi ke pasar dengan angkutan umum umpamanya. Sehingga orang sampai sana tuh cukup berjalan kaki. Nah, kita tuh nggak punya sampai situ ya. Nah, ini penting. Kelihatannya apa yang terjadi masih parsial. Ya, betul. Nah, akibatnya apa? Akibatnya tadi peraturannya akibatnya tidak mengikuti dengan kondisi sekarang. Nah, padahal kalau ada rencana induk, kita kan akan mengikuti aturan-aturan hukumnya seperti apa, gitu kan. Nah, kalau ada aturan-aturan hukum, pasti aturan hukum itu tidak boleh ditabrak. Kenapa? Pikiran begini, setiap kebijakan yang kita buat, jangan berpikir hanya untuk Tanah Abang. Karena dia juga berdampak terhadap kondisi pasar-pasar lain di Jakarta. Contoh umpamanya, kalau umpamanya tadi Tanah Abang boleh ditutup sebagian jalannya gitu, boleh nggak kalau itu dilakukan hal yang sama nanti PKL-nya di Pasar Gembrong Jatinegara, Pasar Senen, Pasar Kebayoran Lama, atau Pasar Minggu umpamanya. Karena dia tadi jualan di trotoar, nggak cukup, akhirnya dia minta juga ruang di jalan. Nah, gitu. itu bagaimana jawabannya? Karena kan ini banyak kekhawatiran. Wah, ini jangan-jangan nanti banyak PKL membludak saja di jalan. Jangan-jangan kita minta seperti Tanah Abang. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Ini jangan memberi celah adanya pelanggaran-pelanggaran hukum di sana. Karena setiap kebijakan apapun yang diambil, baik buruknya, itu akan berdampak terhadap lain. Bahkan tidak terlalu kemungkinan contoh seperti ini nanti menjadi contoh di kota kabupaten lain gitu. Oleh Pak karena Sarman, itu, ada komentar Pak terkait dengan kekhawatiran tersebut. Anda sebagai salah satu tapi asosiasi. tadi baru satu loh yang kedua nanti perlu kita Iya, sebenarnya nih. Pak, tapi terkait dengan ada kan juga ada kekhawatiran juga terkait adanya banyak mungkin jangan-jangan ini nanti ditiru pedagang kaki lima turun ke jalan lalu difasilitasi. Memang kekhawatiran itu kita juga pasti ada perasaan seperti itu karena kan PKL di Jakarta ini kan menyebar dan biasanya kan mereka ini budayanya adalah berkelompok di mana keramaian kan begitu. Nah, memang ini perlu dipikirkan oleh pemerintah DKI Jakarta. Nah, terutama Pak Irwandi nih karena jangan sampai misalnya dengan diberlakukannya di Tanah Abang seperti itu nanti seolah-olah juga di tempat lain juga menjadi yang bisa legal. Dilegalkan, jangan seperti itu karena sangat-sangat berbeda gitu loh. Nah, bedanya apa Pak? Bedanya apa? Nah, mungkin kan kalau di Tanah Abang kan sangat memungkinkan untuk ditata. Tapi kalau di tempat lain kan belum tentu. Apalagi kalau sudah langsung di pinggir jalan misalnya, nggak mungkin. Itu akan semrawut gitu loh. Nah, di sini yang saya rasa tugas pemerintah DKI Jakarta meyakinkan kepada PKL yang lain supaya jangan misalnya bahwa ini kebijakan-kebijakan khusus yang dilakukan di Tanah Abang. Gitu loh. Jangan misalnya PKL yang lain itu menuntut hal yang sama. Nah, ini yang perlu juga disampaikan.
Karena tidak kemungkinan mereka menyatakan kami juga warga Jakarta, kami juga PKL, kami juga ingin hidup, gitu kan? Jangan sampai misalnya terjadi seperti itu. Tapi Tanah Abang ini sesuatu memang yang harus ditata ke depan supaya ada satu kepastian. Dan kami berharap memang bahwa harus ada satu kebijakan yang bersifat permanen sehingga Tanah Abang ini tidak setiap tahun menjadi isu dan semua isunya terjadi karena PKL dan lalu lintas. Nah, sekarang berarti Pak Irwandi, Anda berarti sudah bisa mengantisipasi belum kalau banyak PKL di pasar-pasar lain atau di daerah-daerah lain yang nanti saya mau dong diperlakukan sama dengan PKL Tanah Abang? Ya, memang ini ada beberapa suara demikian para pedagang, tapi kita bisa memberikan penjelasan bahwa ini tidak bisa digeneralisir bahwa ini harus semua turun ke jalan. Ya, kebetulan Tanah Abang ya dalam hal ini Jati Baru itu kan tidak ada tanah untuk tempat dibangun lokbin atau loksem. Karena ini memang tempatnya terbatas ya. Kalau itu ada lokbin, ada tanah yang memang bisa dimanfaatkan dibuat lokbin, mungkin kita akan bikin. Ini kan juga tanah di Tanah Abang juga nggak semudah yang kita bayangkan. Sulit untuk cari tanah di Tanah Abang. Tapi kalau di tempat lain kan bisa. Jadi bisa kita beri penjelasan bahwa semua itu tidak harus dipersamakan gitu ya. Ini kan Tanah Abang merupakan aset nasional. Ini bukan DKI loh ya. Tanah Abang ini bukan DKI. Kita bukan bicara DKI. Tanah Abang ini aset nasional. Jadi aset nasional ini kita memperlakukannya bukan pilih kasih ya pilih tebang, tapi memang kebetulan ini ada program kita yang memang harus kedepankan Tanah Abang seperti tadi Pak Yoga bilang, ini ke depan akan menjadi internasional kan begitu. Nah, kalau di tempat lain kan ini mungkin kebutuhannya sifatnya ya kebutuhan masyarakat setempat yang masih bisa kita atasi dengan tempat pasos-pasum yang kita cari yang selama ini saya manfaatkan sebagai loksem itu bisa teratasi. Jadi saya rasa mereka mengerti kan gitu. Anda yakin pedagang kaki lima di daerah lain tidak akan menuntut hal yang sama? Karena nanti jangan-jangan pasar Senen membludak, kemudian pasar Minggu membludak semuanya. Ya, sangat yakin karena saya setiap hari Sabtu keliling semua wilayah pasar Senen, kemarin juga sudah ada peresmian pasar dan mereka sudah tertampung. Mereka juga merasa belum memerlukan jalan ditutup gitu ya. Karena memang masyarakat di sana berbeda dengan Tanah Abang. Karena Tanah Abang ini memang sudah menjadi semacam kalau kanker ini udah stadium 4 ya. Harus cepat dibedah gitu ya. Harus cepat dioperasi supaya ini enggak. Kalau di lokasi pasar lain PKL tidak boleh di trotoar dan di jalan kan? Ya. Aturannya begitu. Kalau di Tanah Abang ada diskresi khusus itu mungkin yang jadi celah menurut saya. Betul. Celah yang harusnya bisa dihindari sebenarnya kalau kita sudah punya rencana besar. Nah, kembali ke masalah PKL tadi. Nah, dari PKL yang kita temukan ini, Pak Irwandi. Jadi ternyata PKL yang ada di Tanah Abang ini yang di jalan atau trotoar itu ada 4 jenis. Nah, ini tentu penanganannya berbeda. Yang satu adalah PKL ini ternyata tadi dia mempunyai kios di dalam. Kemudian buka cabang di situ. Ini ekspansi bisnisnya. Bahkan kita temukan ada 3 sampai 4 PKL lapaknya itu. Gitu. Padahal dia udah punya kios di dalam. Satu. Kelompok kedua adalah mereka yang dulu tinggal di Blok G ya. Yang karena dia merasa sepi kemudian sebagian ada yang kembali ke jalan. Kelompok yang ketiga adalah warga yang memiliki dagangan, buka dagangan di depan rumahnya, di sekitar lingkungannya gitu. Kelompok yang keempat adalah PKL yang non ber-KTP DKI atau keluar yang dari luar daerah. Ini yang nggak dapat perlakuan boleh jualan di Jati Baru. Ini data yang ada di lapangan kemarin. Nah, dari catatan kami ini baru kemarin Rabu nih, Pak Wandi, kami juga dapat laporan dari staf Bapak. Dari 458 ini ada 180 PKL yang ber-KTP DKI. Jadi dari 458 ini hanya 180 yang ber-KTP DKI. 170 kemarin. Nah, 170 sekitar. Nah, yang kan punya KTP Jakarta. Yang ber-KTP DKI saja. Nah, kalau kita bicara aturan sebenarnya kan yang kita berarti 288-nya ini orang Jabodetabek. Jadi kalau kita bicara soal fasilitasi maupun juga soal penganggaran APBD, aturannya adalah hanya boleh membantu atau mengelola yang ber-KTP DKI. Kalau kita bagaimana kemudian nasib dari 288? Nah, justru itu. Maksud saya begini, dari data yang ada harusnya dilakukan secara selektif kembali ya. Selektif begini. Kalau umpamanya sudah punya kios di dalam ya tentunya tidak dibatasi, mundur dong gitu kan. Dikurangi, dicoret gitu kan. Kalau tadi yang di Blok B harus kembali lagi ke Blok B, dikurangi lagi, dicoret gitu kan. Nah, makanya itu Mas Yoga, saya membayangkan begini, lah saya kemarin waktu di Jati Baru omset saya tinggi. Nah, sekarang saya disuruh balik lagi ke kios kan pasti itu nggak gampang hal seperti justru itu.
kita harus mendapatkan data akurat sebenarnya. Berapa sih data akurat PKL yang harus ditata dikelola? Ada nggak kemungkinan gini Mas Yoga? Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Irwandi tadi. Kan tadi dikatakan bahwa ada yang punya kios di dalam, tapi bukan juga di depan, di jalan. Harusnya tetap masuk. Iya, ya? seharusnya kan? Harus masuk. Yang 180 itu yang non KTP, saya takutnya juga begitu. Ya. Sebenarnya yang tuannya itu yang punya kios di dalam. Tapi menyuruh orang jualan di PKL, takutnya seperti itu. Itu Nah, penting, ini kenapa? Penting data akurat supaya kita tahu apakah memang benar kita butuh lahan di jalan untuk menampung PKL tadi, Mbak. Gitu. Kalau umpamanya data resminya nanti setelah dicoret-coret hanya 180 umpamanya atau bahkan 150. Menurut saya dengan 150 kita masih bisa untuk mendistribusikan PKL tadi ke lokasi-lokasi yang peruntukannya benar. Contoh, maunya ke pasar, ke pusat perbelanjaan ataupun ke lokasi-lokasi yang dikatakan Pak Irwan itu sesuai dengan peruntukannya. Oke, Jakarta itu Pak Alfred. punya grand design nggak sih untuk menata PKL keseluruhan? Karena kita itu kan bicara spot-spot, ya. Tapi kalau Tanah Jakarta Abang. nggak punya level ibu kota, nggak punya grand design untuk menata PKL, gitu ya. Saya kira seperti yang statement saya tadi, mau berapa puluh gubernur pun akan berganti, kita nggak akan selesai nih. Grand design itu kira-kira seperti apa, Mas? Ya grand design itu keseluruhan, karena Jakarta itu kan berapa luas, ya kita harus buatkan grand design-nya. Karena apa? khusus PKL gitu ya. Khusus PKL. Kalau ada grand design-nya, silakan kita rembuk bareng. Nah itu yang paling penting saya kira. Karena apa? Kalau ini tidak dibuatkan grand design-nya, ya tahun ini kita juga harus dihadapkan dengan penyelenggaraan perhelatan Asian Games gitu ya. Dan tamu kita itu ribuan, bukan cuma 5 orang gitu ya. Jadi bagaimana caranya ya? Saya udah warning Pemprov DKI Jakarta sebelumnya, kami di Koalisi Pejalan Kaki, tolong semua audit loksem dan lokpin yang ada di Pemprov DKI Jakarta. Karena apa? Itu melanggar pasus-pasum, Pak. Karena banyak sekali yang keberadaannya masih di atas trotoar dan itu permanen, Pak. Jadi ketika warning ini kami sebutkan, bukannya kami tidak pro dengan PKL, tapi ini ketika melanggar, kami pun berkewajiban mengingatkan Pemprov, Pak, tolong ini dibenahi ulang. Karena apa? Ketika ini sudah melanggar, kan yang akan malu juga Pemprov, karena melanggar aturan dan melanggar aturannya sendiri karena perdanya dia punya. Kecuali perdanya nggak punya terkait dengan ketertiban umum, nggak masalah. Oke, Bung Alfred, kalau tadi kita lihat ada statement dari Pak Anies kan mengatakan pada saat persoalan pedagang kaki lima di Tanah Abang ini banyak disoroti, banyak dikritik, kan selalu dibenturkannya. Saya merasa ada pembenturan bahwa begini, oh saya ini kan menolong masyarakat kecil, kenapa dipermasalahkan? Kok kita selama ini menolong yang besar-besar? Apakah ketika kita itu menyelesaikan masalah PKL itu selalu begitu caranya dibenturkan antara yang kecil dan yang besar? Ini ada rules. Ini ada demand, ya, dan kita juga butuh attitude, ya. Rules ini paling penting karena apa? Kita menata PKL pakai rules nggak? Pakai aturan nggak? Kalau pakai aturan, mana aturannya? Menata rekayasa lalu lintas ada aturannya. Kita breakdown semua, ya. Ini loh yang kalau mau kita sebut, ayo kita bersama-sama menata Jakarta, ya. Ini kita bicaranya menata bersama-sama Jakarta. Tidak hanya menata Tanah Abang. Energi kita itu terlalu boros untuk ngurusin Tanah Abang, ya. Itu yang saya Tapi penting. Bagaimanapun tuh PR-nya memang besar. Tidak, karena gini, Jakarta itu masih banyak yang lebih penting, ya. Ini memang penting, tapi masih banyak yang lebih penting isu yang paling besar, ya. Dari mulai tata ruangnya kita, ya. Dari mulai zamannya Pak Ali Sadikin sampai sekarang kita nggak bisa beresin, gitu ya. Dan juga sampai dari kemacetan urusan. Dan yang paling terakhir, ada yang harus saya sampaikan bahwa ada data dari kepolisian menyatakan bahwa per 6 hari itu 1 pejalan kaki meninggal dunia loh di Jakarta. Itu per 6 hari. Jadi kalau kita diskusi hari ini, 6 hari berikutnya sudah ada pejalan kaki meninggal dunia di Jakarta. Itu salah satu penyebab utamanya adalah? Banyak pejalan kaki yang tidak tertib, kesenggol oleh kendaraan, karena okupansi si trotoarnya, akhirnya pejalan kaki turun ke jalan raya, gitu ya. Jadi banyak sekali. Bahkan di trotoar sekalipun, itu di Jalan Sumatera itu pejalan kaki tertabrak dan meninggal. Jadi saya kira ini penting. Oke, kita lanjutkan diskusi ini, saudara. Ada statement dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas di Tanah Abang, kemudian adanya pemindahan PKL di Jalan Jati Baru ini baru akan kelihatan hasilnya 6 bulan. Seperti apa? Kita akan membahasnya usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami.